Halo teman-teman, di sini saya Abdullah Aura sebagai host dan di samping saya ada Mas siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Evan Dika dari PMI Provinsi Maluku Utara. Oke, di sini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang teknologi informasi komunikasi di Palang Merah Indonesia. Sebelumnya ya Mas ya, Mas Dika tuh di PMI job desk-nya tuh sebagai apa ya Mas ya? Kalau boleh tahu. Baik, kebetulan saya job desk-nya itu di PMI itu sebagai hubungan masyarakat atau biasa disingkat sebagai humas, Mas. Di Humas PMI itu sebelumnya itu tugasnya tuh seperti apa aja ya Mas ya? Kalau boleh tahu. Kalau untuk kami tugasnya humas itu biasa seperti kalau ada acara kami mengumpulkan informasi serta menarik masyarakat lah. Pokoknya itu humas itu pusatnya informasinya masyarakat. Jadi kita yang berbaur dengan masyarakat. Dan kalau misalnya di PMI sendiri itu kegiatannya tuh seperti apa aja ya Mas ya? Kegiatan kami banyak, Mas. Setiap biasa kami rutin untuk kegiatan donor darah sama biasa kalau ada yang datang. Pokoknya kegiatan-kegiatannya tuh banyak lah, Mas. Berarti yang membuat kegiatan juga dari job desk-nya Mas sendiri atau Betul. gimana? Dan layanan apa aja yang disediakan di PMI ya Mas kalau boleh tahu? Untuk pelayanan yang disediakan di BMI ini cukup banyak, Mas. Kami punya website juga, Iya. punya website, punya hotline, sama ada media sosial kami di situ. Jadi ketika ada orang yang mungkin butuh bantuan di PMI, bisa menghubungi di situ, Mas. Berarti kayak layanannya selain donor darah kalau boleh tahu tuh apa aja Mas yang dilakukan oleh PMI itu? Kami di sana banyak cek darah, terus kadang periksa kesehatan. Kami juga sering melakukan itu. Pelayanannya banyak, Mas. Ketika masyarakat butuh bantuan, tinggal kontak kami. Keluhannya apa, pasti kami akan datang. Karena kami itu di bawah instansi pemerintah, Mas, membantu pemerintah. Gitu. Terus bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi ini dalam meningkatkan efisiensi operasional PMI itu sendiri, Mas? Yang seperti tadi saya katakan di Palang Merah Indonesia itu kami mempunyai hotline, Mas. Jadi itu nomor yang layanan yang bisa dihubungi ketika mungkin Masnya butuh atau orang yang di luar sana butuh, itu kami menyediakan hotline itu tersebut. Layanannya itu emang 24 jam atau ada jam operasional tertentu, Mas? Nah, kebetulan untuk kami 24 jam untuk pelayanannya, karena kami selalu siap sedia. Berarti kalau misalnya kita lagi butuh bantuan, kita telepon, apa dari pihak PMI bisa ke rumah atau kita yang nyamperin ke PMI itu sendiri, Mas? Di situ kami sudah sediakan ada nomor WhatsApp. Jadi ketika memang kebutuhannya tidak terlalu mendesak, kami bisa menyarankan untuk di WhatsApp atau bisa langsung datang ke PMI-nya. Tapi kalau misalnya urgent banget, PMI bisa datang ke tempat Mas. Berarti kalau misalnya kita lagi di jalan, misalnya kecelakaan atau apa, kita bisa nelpon PMI atau minta tolong bantuan ambulan atau gimana? Bisa, Mas. Bisa, Mas. Jadi kami juga bergabung dengan pokoknya dari pihak yang mempunyai ambulan, dari ambulan-ambulan setempat daerah dan lain-lain, kami juga bergabung dengan itu. Apa saja platform digital yang digunakan oleh PMI itu sendiri untuk koordinasi dan komunikasi dalam situasi darurat itu, Mas? Untuk apanya? Situasi darurat kayak tadi misalnya kalau kecelakaan. Oh iya, jadi yaitu ada nomor WhatsApp kami dan hotline kami itu. Jadi tinggal dihubungin saja. Misalnya ada kebakaran atau lain-lain, bisa hubungi kami. Kalau selain nomor WA dan hotline itu kayak Instagram atau itu ada nggak? Ada, Mas. Tapi kami menyediakan itu untuk sebagai platform informasi untuk penyebaran informasi, dan untuk hotline dan nomor yang lain itu kami sediakan untuk keadaan darurat, Mas. Oke, Mas. Nah, selanjutnya nih ada bagaimana
PMI memanfaatkan media sosial dan aplikasi mobile untuk kampanye donor darah dan relawan? Ya kami dengan cara mempublish acaranya nih kapan di media sosial, contoh kayak Instagram, terus platform lainnya lah, Facebook dan lain-lain. Nah, kami di situ kenapa menggunakan media sosial itu karena cakupannya luas. Jadi ketika kami memberikan informasi pasti akan nyampe ke orang banyak lah, orang luas gitu. Itu tujuan kami membuat media sosial itu. Dan PMI sendiri kalau misalnya lagi buat acara itu emang sendiri atau ada relawan-relawan yang membantu, Mas? Kebetulan PMI ini terbagi banyak, ada di berbagai daerah, bahkan di seluruh kota. Itu PMI ada semua. Itu. Jadi kami mungkin kalau misalnya ada bencana besar, kayak kemarin waktu bencana besar lah di Aceh dan lain-lain, itu PMI kami datang ke sana. Kebetulan itu pembina saya yang turun langsung ke Aceh sana. Dan untuk misalnya dana Palu. Dan untuk misalnya dana tersendiri tuh dari relawan kah, dari pemerintah kah, atau dari siapa, Mas? Seperti yang tadi kami bilang, PMI ini dia itu dinaungi oleh pemerintahan. Jadi di bawahnya pemerintahan. Di situ kami menjadi bukan alat sih, bukan pembantu juga. Jadi kami lebih gimana ya? Jadi pemerintahan ya. Dan ini PMI, jadi kami naungannya tuh di pemerintah, jadi dana dan lain-lain itu dari pemerintahan. Dan untuk fasilitas itu tersendiri gimana, Mas, di PMI itu tersebut? Fasilitasnya ya ini kan maklumin aja karena kami PMI bukan rumah sakit, kami juga bergabung dengan rumah sakit. Untuk fasilitasnya ya sekarang sudah lumayan lah, mungkin bisa cek darah, cek jantung dan lain-lain gitu, Mas. Berarti kalau itu misalnya mau cek kesehatan atau apa, mungkin bisa ke PMI ya, Mas ya? Bisa. Oke, Mas, selanjutnya tuh kayak misalnya kan dari donor darah itu sendiri kan pasti kan nanti didata tuh ya. Benar. Orang-orang satu-satunya tuh didata. Terus untuk keamanan data dan privasi dijaga dalam sistem informasi Palang Merah Indonesia, terutama terkait data donor dan penerima bantuan, itu sistemnya itu seperti apa, Mas? Jadi di website kami itu kan iya benar Masnya bilang. Jadi ketika jadi donor darah itu tidak kalian datang, bisa langsung datang ke pusat PMI-nya dan juga bisa menghubungi melalui website untuk donor darah. Jadi nanti PMI mana yang bisa donor darah. Nah, jadi di website tersebut kami sudah menggunakan SSL atau Secure Socket Layers itu, Mas. Jadi keamanannya insya Allah lah terjaga. Berarti sistem di PMI itu dia udah mempunyai sistem keamanan itu tersendiri ya, Mas? Betul, Mas. Berarti di PMI itu terbagi strukturnya itu seperti apa, Mas, kalau boleh tahu? Struktur apa dulu nih? Kayak struktur PMI kayak misalnya ada ketuanya, ada benar. itunya. Jadi kami itu makanya terbagi banyak, jadi di setiap kota atau provinsi, jadi kami mempunyai bukan namanya ketua tapi pembina. Jadi di atasnya di atas itu pembina, di bawahnya baru ada, kalau di SMA Palang Merah Remaja itu ada pembina, ketua sama wakil ketua dan jajaran yang lainnya yang di bawah-bawah gitu, Mas. Kan tadi Mas sendiri ngomong itu cabang Maluku Utara ya? Iya. Kalau untuk pusatnya PMI itu tersendiri di mana ya, Mas, kalau boleh tahu? Pusatnya PMI itu ada di Jakarta, Mas. Jakarta. Iya. Itu pusatnya. Dan apakah PMI melakukan program pelatihan TIK untuk staf dan relawan? Jika ada, apa yang materi yang akan dikerjakan? Ya itu mungkin pastilah ya, untuk kita membangun sebuah istinya kekuatan dalam untuk terjaganya data dan lain-lain, dan serta untuk buat lebih berkembang lah, lebih maju. Jadi kami melatih para relawan-relawan kami untuk dengan materi, mungkin ada bagaimana, pokoknya materinya itu ada. Jadi kami memberikan materi kepada relawan tersebut. Berarti untuk misalnya ada orang yang mau masuk ke PMI,
mereka itu harus mengikut pelatihan dulu ya Mas, nggak langsung asal masuk gitu atau gimana sistemnya Mas? Betul Mas. Jadi untuk mengikuti PMI sebenarnya sukarelawan Mas. Jadi tapi kalau dalam PMI ini kalian harus siap, entah mau ditempatin di mana, terus nanti jadi apa di situ, dan pastinya nanti udah dipersiapkan lah. Jadi ada pelatihan khusus untuk ini orangnya cocoknya di mana. Oh berarti sesuai Gitu. skillnya ya Mas? Sesuai skillnya Mas. Berarti nggak langsung asal, aku mau di sini, nggak bisa ya Mas kalau kayak gitu? Bisa, itu tergantung niat apa, makanya di situ nanti kita ada pelatihan Mas. Jadi kalau misalnya Mas contoh ingin masuk ke Humas, itu nanti ada pelatihan khusus Mas, walaupun Masnya belum ada skill, tapi dengan niat Mas, karena di PMI ini kami tidak digaji Mas. Relawan itu benar-benar sukarela membantu di mana-mana dan ditempatkan di mana-mana itu Mas. Berarti itu dengan kesadaran hati sendiri ya Mas? Kesadaran hati sendiri itu. Dan mungkin kalau buat untuk teman-teman ada yang ingin bergabung ke PMI itu caranya itu seperti apa Mas? Oh boleh Mas, langsung datang ke PMI terdekat yang ada di daerah kalian. Kalian datang di situ dan mendaftarkan diri. Ataupun ada yang udah pernah masuk di Palang Merah Remaja di SMA, itu kalian akan mendapatkan serti. Itu kalian bisa untuk mungkin ingin Nambah wawasan? bukan menambah, lebih ingin berkembang di dunia Palang Merah, terutama di domain medis. Itu kalian bisa langsung ke PMI terdekat untuk lebih mengasah skill kalian gitu. Kan ada orang yang biasa kayak penasaran, mau ngikut PMI ya biar nanti kalau ada apa-apa aku bisa jaga diri sendiri juga kayak gitu kan. Iya benar Mas, itu. Ya mungkin pertanyaannya itu ya cukup sekian sih Mas yang ingin ditanyakan. Mungkin ya terima kasih banget ya Mas ya udah Iya, mau sama-sama, Mas. ditanya-tanya soal kayak seperti ini ya. Dan untuk teman-teman terima kasih ya.